Halo sahabat Tribuners dan juga fellow Lions semuanya dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara kita cerita sehat tentang mental health ya. Hari ini Lions Club 307A2 mengadakan Week of Service dengan fokus mental health and well-being. Sering kita merasa bahwasannya ada hal-hal kecil seperti mencintai diri sendiri ini adalah hal sepele, namun hal tersebut merupakan hal penting dalam kesehatan mental kita. Nah, sering juga kita lebih mencintai diri orang lain daripada diri sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai diri orang lain sebelum wadah cinta kita sendiri terisi penuh? Dengan saya, Dr. Agustina Edi, yang akan menemani bincang-bincang kita tentang kesehatan siang ini sebagai moderator, dan juga hadir di sini narasumber kita yang luar biasa, Dr. Rahmi Lubis, yang akan membagikan inspirasi dan motivasi tentang self love kepada kita semua. Dan juga berhadir di sini GSTDC kita ya dari Lions Club yang akan menyampaikan sedikit pesan dan kesan dan juga kata sambutan ya untuk acara kita ya, di Week Service Mental Health and Wellbeing dari District Governor kita Sulaiman Sumiati ya. Oke, silakan DC. Ya, terima kasih Lain Agustina sama Lain Dr. Rahmi Lubis ya, maaf. Selamat siang Tribuners, salam Lions. Ya, yang saya hormati Lion Dr. Rahmi Lubis MPSI, psikolog, dosen ilmu psikolog Universitas Medan Area. Dan Dr. Agustina yang hari ini bertindak sebagai moderator kita. Terima kasih. Ya, pimpinan dan rekan-rekan Tribun Medan yang telah menjadi mitra acara kita, terima kasih Tribun, serta seluruh pemirsa, seluruh Tribuners yang menyaksikan, terima kasih juga podcast ini secara langsung ya, terima kasih. Hari ini kita bersama-sama memulai rangkaian kegiatan Week of Service Mental Health and Wellbeing, sebuah program wajib dari Lions Club Internasional yang dilaksanakan serentak di seluruh dunia pada tanggal 4 sampai 12 Oktober 2025. Khusus di Distrik 307A2 ini, rangkaian kita buka dengan podcast Cakap-Cakap Kesehatan yang menghadirkan topik yang relevan, self love for mental health. Tema ini mengajak kita semua peduli pada kesehatan jiwa, mencintai diri sendiri, dan menjadikannya sebagai dasar untuk hidup lebih bahagia, sehat, dan produktif. Selanjutnya, kegiatan ini tidak berhenti di sini. Seminar dan diskusi tentang kesehatan mental akan terus berlangsung di berbagai kota di bawah naungan kurang lebih 100 Lions Club Distrik 307A2 hingga tanggal 12 Oktober 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kesehatan mental bukan sekedar wacana, tetapi sebuah gerakan nyata yang kita lakukan bersama-sama. Pada tanggal 11 Oktober akan diselenggarakan serentak di 6 perguruan tinggi dan akan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel Lions Club Distrik 307A2 dan juga medsos lainnya. Cek tagar Service Week ataupun Mental Health ataupun Distrik 307A2. Jika dari Tribun juga ada streaming ya. Khusus untuk adik-adik mahasiswa dan generasi muda, saya ingin berpesan masa depan bangsa ada di tangan kalian semua. Jagalah kesehatan mental, cintai diri sendiri, dan teruslah berproses. Dari mental yang sehat lahir keberanian untuk berkarya, berinovasi, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dengan semangat self love ini for mental health, mari kita sukseskan rangkaian Week of Service ini sebagai Lions
kita bangga bisa menjadi bagian dari gerakan global yang memberi dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Terima kasih kepada Tribunnews, Tribun Medan dan dukungannya. Terima kasih kepada narasumber, moderator dan narasumber yang telah berkenan hadir serta seluruh Lions Club yang menjadi fasilitator dan melanjutkan estafet pelayanan di berbagai kota. Ya, Medan 4 Oktober, We Serve Strong Together, DJ Sulaiman, Lions Club Internasional, dan saya sendiri Hakim Mulyadi, Global Service Team, Distrik Koordinator, Distrik 307A2. Baik, silakan. Oke, terima kasih DC. Nah, hari ini kita berbincang tentang self love ya. Sering kita mendengar istilah self love ini baik di medsos maupun kehidupan sehari-hari. Tapi kadang-kadang orang tidak semua tahu ya makna sesungguhnya dari self love itu apa. Apa sih pentingnya self love untuk diketahui, untuk disebarkan informasi ini ke masyarakat ya, Bu Rahmi? Iya, terima kasih Layan Agustina. Jadi self love itu ada beberapa terminologi yang bisa mewakilinya ya. Jadi kan itu dari dua kata ya, self dan love. Jadi intinya mencintai diri sendiri. Ada satu terminologi yang namanya self compassion. Jadi self compassion itu orang menyayangi, mengasihi dirinya dan menerima dirinya, terutama ketika dia menghadapi masalah dan menganggap bahwa apa yang terjadi pada dia itu adalah satu masalah yang memang normal terjadi gitu. Jadi lawan dari self compassion atau self love itu adalah self judgment, self criticism, self hearted. Jadi terlalu mengkritik diri gitu, menilai diri secara tidak proporsional, terlalu menghakimi diri, itu merupakan lawan dari self compassion itu. Kenapa self compassion ini perlu? Jadi kalau kita lihat data statistik ya saat ini, data-data kesehatan mental di masyarakat itu kalau kita lihat pada anak-anak remaja gitu ya, di konteks pendidikan, itu ada angka 21% remaja yang melakukan self-harm, jadi menyakiti diri sendiri. Itu dengan berbagai bentuk ya, yang sifatnya tuh menyakiti fisiknya. Kemudian kalau kita lihat tingkat depresi, itu untuk Gen Z itu penelitian tahun 2021 itu ada 6,6% Gen Z yang mengalami depresi dan isu kesehatan mental lainnya. Kemudian kalau secara nasional di Indonesia itu angkanya 10% yang mengalami depresi. Belum lagi kita bicara tentang perilaku adiksi. Ada macam-macam perilaku adiksi, pornografi, adiksi gadget, adiksi game, kemudian termasuk di dalamnya adiksi narkoba. Jadi itu ada sekitar hampir 2% seluruh penduduk Indonesia. Jadi kira-kira 3,3 juta person itu penduduk Indonesia itu mengalami masalah penyalahgunaan narkoba. Jadi dari data-data statistik ini mengindikasikan sesuatu yang terkait dengan permasalahan self-compassion. Jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang dengan permasalahan mental health, kemudian adanya perilaku-perilaku yang merusak diri. Jadi adiksi termasuk juga penyalahgunaan narkoba itu kan sebenarnya dia merusak dirinya gitu. Ini bentuk bahwa mereka tidak punya cukup cinta atau mengasihi dirinya, atau justru itu berangkat dari perasaan bahwa dirinya buruk gitu, bahwa saya itu tidak layak dicintai, bahwa saya itu orang yang tidak bisa diandalkan, saya tidak berharga gitu, sehingga kemudian mereka memilih melakukan itu. Karena ketika orang merasa buruk tentang dirinya, kemudian dia merusak dirinya dan dia merasa akan semakin buruk. Nah, jadi dia seperti satu lingkaran yang berkepanjangan gitu. Jadi kalau misalnya kita karena tahun ini kan kita lebih fokus kepada anak remaja yang berusia di rata-rata 17 ke 20 ya, masih usia di universitas ya, Bu. Mahasiswa. Jadi kira-kira apa sih penyebabnya sehingga kan kalau parent atau dosen-dosen bisa tahu tentang ini ya, self compassion tadi, tentang lawannya itu ya. Apa sih penyebabnya ya, Bu? Oke, salah satu penyebabnya kenapa orang tidak punya cukup cinta pada dirinya gitu ya,
atau terlalu menjudge dirinya, menghakimi. Salah satunya ada pengalaman, kalau kita tarik dalam perspektif perkembangan, jadi di awal-awal kehidupan tuh kan manusia tuh membangun hubungan yang pertama sekali dengan orang tua. Jadi dalam proses itu akan terbangun satu kelekatan emosional, dan kelekatan emosional yang aman dengan orang tua itu menjadi bekal untuk kemudian orang keluar dari rumah kemudian berhubungan dengan orang lain. Ketika terbangun kelekatan yang aman, maka orang akan merasa bahwa dirinya diterima, bahwa lingkungan ini aman buat saya, bahwa mereka itu bisa loh mencintai saya. Nah, ketika orang berangkat dengan perasaan itu, dia akan mencintai dirinya. Tapi kalau sebaliknya tidak terbangun kelekatan yang aman, jadi misalnya orang tua kurang memberikan perhatian, atau pada saat dia butuhkan orang tua tidak ada misalnya. Nah, ini akan terbangun kelekatan yang tidak aman. Jadi dia merasa bahwa dia ditolak oleh orang tuanya. Mungkin orang tua saya tidak menyayangi saya. Nah, anak dengan perasaan seperti ini ketika dia keluar rumah, orang tua saya aja nggak sayang loh sama saya, menolak saya. Bagaimana mungkin orang lain itu akan mencintai saya juga gitu. Jadi tumbuh perasaan bahwa dia buruk gitu, bahwa dia juga karena saya juga tidak dicintai, maka saya juga tidak tahu bagaimana cara mencintai diri saya. Atau pengalaman-pengalaman negatif dalam masa pengasuhan. Jadi mungkin adanya kekerasan ya, secara fisik, verbal, secara emosional, itu membuat anak ya merasa terluka, merasa sakit, dan dia merasa bahwa mereka membenci saya, mereka tidak sayang pada saya. Maka ya yang dia tahu adalah ya hanya kemarahan gitu ya, permusuhan, dan itu yang kemudian dia berikan pada dirinya. Atau mungkin karena ada bagaimana dalam masa pergaulannya, misalnya dia juga mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dengan teman-temannya, atau ketika di sekolah misalnya. Bullying gitu. Termasuk bullying di dalamnya. Jadi perlakuan yang menyakiti, menyerang ya, menyudutkan dia, dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan membuat dia terus-menerus menjadi korban. Ini juga membuat dia jadi sulit mencintai diri sendiri. Itu antara lain penyebabnya. Jadi ada tidak ya hubungan ini dengan culture kita ya, secara Asia gitu, yang lebih mementingkan pandangan orang lain terhadap kita gitu ya, sehingga kan kalau kita mencintai diri kita itu seperti kita tuh egois, seperti tidak tahu diri, semacam itu ya. Ada nggak seperti itu ya, Bu? Mungkin ada kaitannya ya, karena kan Indonesia ini kan dia masuknya ke dalam masyarakat timur yang dia sifatnya kolektif gitu. Jadi kita itu dibesarkan dengan nilai-nilai bahwa kita itu adalah bagian dari satu kelompok, komunitas. Jadi prinsip keharmonisan. Jadi bagaimana kita berusaha untuk selaras, berusaha untuk mendapatkan persetujuan agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dari harapan-harapan orang lain. Itu memang terinternalisasi di dalam kita, dalam diri kita. Jadi kalau kita bandingkan dengan masyarakat di barat, mereka itu kan lebih individualistis. Jadi yang penting adalah bagaimana saya bisa bahagia dengan nilai saya, keinginan saya, ambisi saya, dan kepercayaan diri gitu. Dan bahwa saya yakin bahwa apapun yang terjadi pada saya, yang menentukan adalah saya. Berbeda dengan kita di masyarakat timur gitu, keberhasilan kita bukan hanya ditentukan oleh diri saya, tapi juga apakah kelompok itu menyetujui, apakah mereka memberikan pengakuan terhadap saya, dan itu akan menjadi indikator kebahagiaan. Jadi ketika saya berhasil tapi orang lain menolak gitu, orang lain kita nggak bahagia, tidak bahagia gitu. Jadi ada kecenderungan kita lebih mendahulukan nilai orang lain, penerimaan orang lain, standar-standar orang lain gitu. Jadi bisa jadi ada kecenderungan seperti itu. Ada kecenderungan seperti culture ya, seperti itu. Tetapi di dalam kondisi kita hari ini ya, kan berbeda ya dengan kita yang terdahulu gitu ya. Dalam era ini kan era globalisasi, informasi yang begitu cepat, terus dengan adanya isu-isu seperti flexing di media sosial gitu ya. Apakah itu juga merupakan salah satu penyebab remaja itu kehilangan self love-nya gitu loh? Jadi sebenarnya era media sosial itu sebenarnya ada plus minusnya ya, terutama terkait dengan kesehatan mental.
Jadi kalau dulu sebelum era media sosial, kita itu kan membandingkan diri kita tuh dengan orang-orang yang relatif mirip dengan kita dan orang-orang terdekat gitu. Tapi saat ini dengan ada media sosial, kita bisa membandingkan diri kita dengan orang di belahan dunia lain. Jadi kadang-kadang bahkan perbandingan itu nggak apple to apple. Jadi misalnya orang melihat bagaimana kehidupan siapa ya artis, mungkin dengan ada Donald Trump sebagai presiden, mungkin artis dunia siapa gitu ya, melihat kehidupannya, jadi seolah-olah dia membandingkan dirinya dengan mereka. Padahal ini kan nggak apple to apple, gitu. Yang tadinya membandingkan dengan tetangga, dengan teman sekelas, tapi kemudian, tapi kemudian terus melonjak gitu. Nah, ketika memang basicnya saja mereka sudah berbeda, titik startnya berbeda gitu, kemudian tentu wajar kehidupan mereka jauh sekali berbeda. Tapi dengan adanya perbandingan itu membuat remaja ini melihat bahwa kok mereka tuh hidupnya luar biasa ya gitu. Kok saya tuh belum ada apa-apanya gitu. Minder gitu ya. Minder gitu. Padahal sebenarnya yang disajikan di media sosial pastilah adalah trofi-trofi kesuksesan. Orang nggak mungkin posting di media sosial ketika dia sedang bekerja keras, sedang gagal tuh kan nggak mungkin diposting. Atau ketika dia sedih dia posting, dia gagal mendapatkan sesuatu, kecewa gitu. Justru adalah hal-hal yang baik kan yang disajikan. Nah, mungkin bagi remaja yang mungkin cara dia memandang dunia belum realistis. Jadi dia anggap ya kehidupan mereka tuh ya hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa ada hal yang ada di balik itu. Harus diperjuangkan. Iya, betul. Sehingga ya itu membuat mereka jadi tidak menyukai dirinya. Jadi gitu. benci sama diri sendiri gitu ya. Jadi bisa mengadakan self harm semacam itu ya, Bu ya. Betul. Jadi kalau misalnya lah di dalam kondisi seperti ini, kan sebenarnya apa yang ditampilkan di media juga kan kadang seperti kita tahu ya, contoh satu ruangan dibuat bersih, padahal ruangan di sampingnya itu juga sudah kotor gitu ya, Bu ya. Jadi itu kan sebuah, kita harus sampaikan juga ke masyarakat ataupun ke remaja pada umumnya bahwasanya apa yang ditampilkan itu sebenarnya belum semuanya, tidak seluruhnya. Betul. Masih satu titik yang mungkin yang cantik ya, Instagramable ya gitu ya. Instagramable ya gitu. Casing doang. Iya, sebuah ini ya, sebuah hal yang cuman untuk konsumsi publik, tetapi bukan untuk konsumsi sesungguhnya yang bisa mendukung kesehatan mental gitu ya, Bu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, bagaimana ya pesan kita ke remaja atau parent gitu ya, atau dosen-dosen juga atau pembina untuk supaya mahasiswa kita itu bisa sehat secara mental gitu di dalam tantangan kita lah di zaman era globalisasi ini. Oke, baik. Kalau kepada orang tua terutama nomor satu agar menjalankan fungsinya sebagai orang tua. Jadi di dalam rumah agar orang tua menciptakan suasana rumah yang hangat, penuh kasih sayang, yang minim konflik. Karena dengan perasaan nyaman, tenang, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, itu membuat anak merasakan cinta. Dan anak hanya bisa mencintai dirinya kalau dia pernah merasakannya. Tapi kalau di rumah dia tidak merasakan dia dicintai, bagaimana dia bisa tahu bagaimana mencintai? Gitu, termasuk nanti bagaimana dia bisa mencintai orang lain gitu. Jadi menciptakan suasana rumah yang penuh perhatian, kasih sayang, tidak ada kekerasan, tidak ada permusuhan, kemudian memenuhi kebutuhan anak gitu. Karena anak kadang-kadang orang tua terlalu sibuk membuat anaknya hidup nyaman secara fisik, mencari uang sebanyak-banyaknya untuk kasih fasilitas gitu. Tapi sampai akhirnya mengorbankan kurang waktu. Orang tua pulang ke rumah sudah lelah, tidak sempat bertanya anak merasakan apa, anak mengalami apa di sekolahnya gitu. Padahal itu juga menjadi kebutuhan dari anak. Termasuk juga kebutuhan lainnya adalah bimbingan. Nah, ini yang seringkali hilang di dalam keluarga. Jadi ayah dan ibu ini kan sama-sama bekerja kalau di era sekarang ya. Berbeda dengan 40 tahun yang lalu, ibu tinggal di rumah. Tapi sekarang tuh kedua-duanya nggak ada di rumah gitu. Jadi anak kurang mendapatkan bimbingan gitu. Apa sih yang saya perlu capai dalam hidup saya? Nilai-nilai apa yang perlu saya miliki untuk saya bisa berhasil? Karena orang tua tidak hadir,
Carilah di anak tuh media. apa? Ini Cari di Oke. media gitu dia ya mencari kan? nilai, mencari tujuan hidupnya untuk apa, dia ingin menjadi orang yang seperti apa, tergantung apa yang dilihat di Dia media lihat, sosial. Jadi dia lihat influencer, aku seperti dia deh, aku ingin seperti dia deh, gitu. Jadi sebenarnya contohnya itu harusnya orang tua, Iya. jadi bergeser kepada Iya, apa influencer-influencer, yang di iya. media itu Betul. ya. Kalau ketemu influencernya bagus, Yang bagus ya nggak masih apa-apa. lumayan, betul. Rupanya influencernya jelek, Betul. jadi jelek ya. Iya, Oke. jadi apa yang ada di media yang menjadi nilai-nilai dia. Jadi itu intinya kalau kepada orang tua ya, bagaimana dia bisa menjalankan perannya di dalam rumah. Kemudian kepada pendidik gitu Iya. ya, memperlakukan anak dengan cinta Oke, gitu. oke. Supaya dia juga merasa bahwa dia layak dicintai, maka dosen, pendidik, guru juga memperlakukan anak dengan cara yang sama. Gitu. Jadi tidak mendiskriminasi, tidak melakukan kekerasan. Kadang-kadang tanpa disadari ya, kekerasan verbal, verbal. emosional gitu. Karena kemudian apa yang dilakukan guru itu kan dia akan ditiru oleh siswa. Oke. Mungkin siswa lain akan melakukan hal yang sama kepada temannya, Iya. atau dia juga akan melakukan hal yang sama pada dirinya. Dan anak ketika dia terlalu banyak dikritik, diremehkan gitu. Jadi misalnya kamu buruk, kamu anak bodoh, kamu anak males gitu. Kamu nggak punya masa depan. Nah, anak ketika mendengar itu berulang-ulang, yang tadinya dia marah mendengar itu, tidak percaya, tapi karena itu selalu diulang, lama-lama dia percaya. Lalu dia simpan di dalam ketidaksadarannya, akhirnya dia percaya, iya sih, memang saya bodoh. Kayak normalisasi gitu Betul, ya. akhirnya penerimaan menjadi gitu. satu keyakinan gitu mengenai dirinya. Jadi saya pikir itu yang paling penting, dan kemudian memberikan contoh. Gitu yang paling penting, selain memperlakukan dengan baik, memberikan kasih sayang, tapi juga memberikan contoh. Kalau kita ingin siswa kita itu menghargai temannya, kita kasih contoh bagaimana guru menghargai orang lain, menghargai siswanya gitu. Oke. Dari DC ada yang mau ditanyakan atau apa gitu terkait dengan parent kan, parent Iya. juga ya. Iya. Kadang di luar sana saya lihat anak-anak banyak sekali semua mau ikut-ikutan ya Bu ya. Nampak orang ada ini dia mau ikut ini, Iya. nampak ada itu dia mau ikut itu. Terus kita macam mana supaya membatasi anak itu supaya jangan seperti itu gitu. Oke, baik. Nomor satu memang anak perlu diberi. Karena anak kan sering sekarang kan lihat dari media sosial, Iya, betul. Instagram, tengok orang flexing kadang-kadang ya kan. Iya, iya. Karena anak kita itu mau, jadi saya mau ini dong, saya mau ini juga katanya. Iya. Karena saya bingung juga menjawabnya. Bu. Caranya bagaimana ya? Iya, betul-betul. Iya, nomor satu saya kira cara kita memberikan pengasuhan pada anak ya. Kalau dulu mungkin orang tua terutama di timur gitu kecenderungannya tuh pengasuhannya tuh mungkin sifatnya tuh otoriter gitu ya. Jadi lakukan ABCD gitu, anak mengikuti. Tapi di era media sosial itu tidak bisa lagi gitu. Karena anak punya banyak referensi, dia melihat banyak bentuk kehidupan. Sehingga ketika orang tua mengatakan tidak, saya tahu ABCD. Bahkan dia tahu lebih banyak dari apa yang disampaikan oleh orang tua. Maka apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, nomor satu, membuat anak percaya pada orang tua. Karena orang tua tuh kompetisinya pada media, gitu. Kalau dia melihat, misalnya orang tuanya tidak bisa dipercaya, apa ukurannya anak tidak percaya? Misalnya dia merasa orang tua tidak mau mendengarkan. Gitu, yang diinginkan hanya keinginannya, tapi dia tidak mau mendengarkan saya. Ini biasanya anak nggak mau mendengarkan. Jadi dengan orang tua menjalankan pengasuhan yang demokratis, ada aturan dibuat gitu ya. Ada kamu melakukan A, B, C, D. Kalau kamu lakukan ini apa konsekuensinya? Jadi ada satu mekanisme yang ditetapkan agar semua orang patuh dengan itu. Kamu bisa, ada pilihannya. Kamu boleh pulangnya jam sekian, boleh. Jam sekian juga boleh. Tetapi kalau kamu pulang jam sekian, konsekuensimu ini. Kalau kamu pulang jam sekian, konsekuensimu ini. Silakan Itu kamu pikirkan. Apa nggak terganggu mental anak itu Bu kalau kita terlalu menekan mereka, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Oke, itu yang saya maksud dengan demokratis tadi. Jadi ada aturan Perjanjian. dengan konsekuensinya yang disepakati, tetapi dalam penerapannya orang tua siap mendengarkan. Iya. Gitu.
Jadi misalnya ada kesepakatan pulang jam 7 malam paling lama. Tiba-tiba hari ini dia pulangnya tidak jam 7 malam. Jam 9 misalnya gitu. Nah, itu kita dengarkan. Kenapa kamu pulang jam 9? Apa sebabnya? Alasannya kita dengar kita inputnya. Jadi nanti dari situ kita bisa berdiskusi, menyepakati apakah alasan ini bisa kita terima atau tidak. Jadi kalau kita bisa terima, ya kita sampaikan bahwa ini bisa diterima, tapi apa antisipasinya supaya tidak terjadi lagi. Tapi kalau ternyata ini tidak bisa diterima, maka mohon maaf, kamu tetap menjalankan konsekuensi yang ini. Nah, gitu. Jadi ada kompromi. Jadi ada aturan yang jelas dengan konsekuensinya, tetapi juga kita mendengarkan. Nah, ini membuat anak percaya pada orang tuanya. Gitu. Kemudian hal lain juga yang penting adalah membangun identitas anak. Membuat anak bisa mengenal dirinya, ini juga penting. Jadi seringkali kan anak tuh juga dia nggak tahu tujuan hidupnya apa. Saya sekolah tuh untuk apa? Pokoknya kata Dedi, pokoknya sekolah. Aku nggak tahu untuk apa. Aku mau jadi apa juga aku nggak tahu. Pokoknya Dedi pilihkan aku sekolah di sana. Nanti katanya habis itu aku ke sana. Habis itu aku tidak tahu. Yang penting aku jalani. Dan sebenarnya aku juga malas menjalaninya. Mungkin anak merasa seperti itu. Ini anak saya kemarin pertama minta recorder. Ya kan, aku recorder, habis itu biola, udah nggak mau lagi, tinggal piano. Piano lama karena saya beli piano lama dia belajarnya. Sekarang mau main drum. Berarti semua mau. Penuh bakat dong anaknya. Ya, itu berarti dia eksplorasi ya. Bingung juga kadang. Ya, saya pikir kalau dalam masih masa perkembangan gitar lagi. Sebelum SMP memang itu memang sebaiknya anak didorong untuk eksplorasi. Karena memang kan minat itu kita juga nggak tahu kalau kita tidak mencobanya. Kadang-kadang kan kita juga kurang memaparkan anak itu pada bidang-bidang pekerjaan. Jadi kalau misalnya dia ingin sesuatu, kita fasilitasi, tapi mungkin bisa kita pikirkan mungkin orang tua supaya juga tidak menjadi penghamburan uang, supaya rasional juga gitu. Mungkin ada cara lain, misalnya udah kamu les dulu, nggak usah dibeli barangnya, kamu les dulu. Pastikan dulu ya. Iya, kamu jalani dulu. Kalau kamu suka gitu, kamu happy, nanti kita beli. Gitu misalnya. Mungkin bisa diakali dengan cara-cara seperti itu. Tapi memang untuk dia eksplorasi minat dan bakatnya itu baik sekali sebenarnya. Gitu. Hanya tinggal kita siasati aja bagaimana caranya supaya dia tetap proporsional. Gitu. Jadi intinya orang tua itu selain dia bersikap demokratis, tapi perlu juga ditanamkan identitas dirinya yang kuat. Dia tahu dirinya, saya tuh kemampuan saya apa, kekurangan saya apa yang perlu saya kembangkan. Jadi prestasi saya ada di mana yang saya bisa ini kembangkan menjadi satu bidang yang mungkin nanti akan saya tekuni di masa dewasa saya. Gitu. Jadi ini yang perlu didorong oleh orang tua. Jadi salah satunya dengan eksplorasi minat bakat tuh baik. Jadi dia tahu dia mau kemana, dia suka apa, sehingga dia fokus ke situ. Gitu. Kemudian juga ya membantu dia mengenali apa yang perlu diperbaiki dari dirinya, sikapnya misalnya, cara dia berperilaku. Nah, itu juga perlu dibantu oleh orang tua, memberikan saran gitu. Yang terpenting dalam kerangka mengembangkan, bukan mengintimidasi atau meremehkan atau membuat anak menjadi rendah diri gitu. Jadi kalau dia tahu dia itu siapa, saya ingin mencapai apa dalam hidup saya, dia tidak mudah silau oleh apa yang dia lihat di media. Gitu. Jadi misalnya dia lihat orang pergi ke sana, pergi kemari, orang punya ini, dia akan bisa menimbang, saya butuh itu enggak untuk mencapai tujuan saya. Gitu. Jadi terbiasa juga membantu anak untuk berhitung apakah ini penting untuk tujuan kamu. Jadi mungkin dalam diskusi dengan orang tua, ya anak diarahkan kamu mau apa gitu. Kira-kira 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kamu ingin hidupmu seperti apa? Kamu mau berkarir sebagai apa? Gitu. Banyak tanya jawab lagi. Betul. Jadi tadi kan kita sudah ini Bu kan, udah kita tahu ciri-ciri orang yang tidak menghargai dirinya lah ya. Sekarang kita pengen tahu juga ciri-ciri orang yang self love, tetapi kadarnya itu masih sehat. normal lah. Sehat itu seperti apa ya? Jadi mungkin kalau yang ekstrim itu kita bandingkan aja dengan narsistik
personality disorder itu gitu yang ya. jadi ini, Apa sih bedanya self compassion, self love dengan orang yang narsis gitu ya? Oke, salah satunya adalah motivasinya. Dalam hal motivasi, kalau orang yang self compassion itu adalah memang dia ingin menerima dirinya. Dia menyayangi dan ingin menerima diri apa adanya. Tetapi kalau narsistik, NPD itu fokusnya pada bagaimana supaya orang kagum pada saya. Beda ya. Ya, saya ingin orang kagum pada saya karena saya merasa saya lebih hebat dari mereka. Nah, itu poin perbedaannya. Berarti ada perbandingan ya. Iya. Kalau narsistik itu ada perbandingan Betul. dengan orang lain. Kalau ini kepada diri sendiri ya. Betul. Gitu. Dan dia tidak hanya membandingkan, tapi dia yakin dia lebih dari orang lain. Gitu. Kemudian dalam hal empati, kalau orang yang self compassion, dia punya kemampuan berempati pada orang lain, gitu. Jadi dia menyayangi dirinya, dia memperhatikan kepentingan dirinya, tapi dia juga peduli pada orang lain dan bisa merasakan perasaan orang lain. Tetapi kalau NPD dia nggak punya empati, gitu. Karena yang terpenting adalah saya. Gitu. Kemudian kalau dalam hal relasi dengan orang lain, orang yang self compassion justru hubungannya baik dengan orang lain, gitu. Karena dia menyayangi dirinya, memperlakukan dirinya dengan baik, tetapi juga memperlakukan orang lain dengan baik, gitu. Sementara yang NPD ini bisa terganggu hubungannya dengan orang lain karena sifatnya cenderung manipulatif. Jadi bagaimana supaya saya mendapat keuntungan dan saya bisa terlihat lebih daripada orang lain. Ya dengan cara yang tidak wajar juga. Betul. Ya. Jadi melebih-lebihkan kelebihannya gitu. Mungkin dia membual gitu ya, mengatakan hal-hal yang tidak benar. Berarti sudah bersifat yang inilah ya, nggak bagus gitu ya, nggak betul, sehat ya, betul. Bu ya. Nah, akhirnya kan orang tahu misalnya bahwa dia nggak begitu. Nah, mungkin terjadi kekecewaan atau terjadi konflik karena mungkin dia mengatakan hal-hal yang tidak benar atau dia berusaha dengan cara yang tidak benar gitu untuk mendapatkan kesan positif dari orang lain. Sehingga ini mengganggu hubungannya dengan orang lain gitu. Dan yang jelas self compassion itu justru menimbulkan kebahagiaan. Terbalik ya, Bu ya. Terbalik. Satu merasa tertekan. Iya. Kalau NPD itu dia merasa tertekan. Kalau yang compassion malah dia merasa bahagia. Nyaman, tenang dengan dirinya gitu. Betul. Ya. Karena orang self compassion itu nomor satu, dia ketika mengalami satu masalah atau dia ada hal misalnya kesalahan yang dia lakukan atau ada kegagalan, kekecewaan, dia berusaha membuat dirinya itu merasa nyaman. Jadi ibarat kalau kita ngelihat orang yang kita sayangi lagi sedih, apa yang kita lakukan gitu. Kita berusaha menghibur, udahlah nggak apa-apa, kan cuman kayak gitu, besok masih bisa dicoba lagi. Nah, itu yang dilakukan orang yang self compassion. Nah, jadi ketika dia gagal, ada orang kasar sekali tadi ngomongnya, aku sedih. Nah, lalu dia berusaha berbuat pada dirinya, menghibur dirinya, sayang pada dirinya. Itulah yang namanya self love yang kita hari ini topiknya mau menumbuhkan itu ya. Betul. Kepada remaja-remaja juga ya, sehingga mereka itu sehat secara mental gitu ya. Jadi menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini. Mungkin ada hal yang kita mau sampaikan juga ya ke masyarakat, juga kepada remaja. Pesan apa sih yang harus kita sampaikan, karena tahun ini kan baru pertama kali ya kita melakukan Week of Service yang fokusnya ke mental health and well-being dari Lions Club. Nah, Lions Club ini juga ini ya sangat care terhadap mental health ini. Berarti ada apa dengan mental health yang selama ini belum pernah kita melakukan service yang secara global seperti ini ya, satu dunia merayakannya. Nah, apa sih, sampai juga dunia juga punya hari mental health ya, Bu ya. Betul. Tanggal 10 Oktober ya. Nah, itu apa sih pesan yang Ibu sebagai psikolog mau sampaikan khususnya kepada remaja? Gitu. Baik. Ya, kepada adik-adik remaja khususnya dalam situasi kehidupan yang saat ini sangat kompetitif ya.
mungkin segala akses, kesempatan itu sudah mulai terbatas karena begitu banyak orang dengan begitu banyak tuntutan, ya banyak stres mungkin. Di dalam keluarga juga mungkin kita tidak mendapatkan situasi yang sesuai dengan harapan kita. Mungkin di sekolah juga ada tuntutan-tuntutan ya secara akademis. Dengan teman-teman juga mungkin tidak selalu kita mendapatkan teman yang bisa memberikan kita dukungan, atau kadang-kadang kita merasa tidak nyaman dengan perlakuan mereka. Kemudian juga ada paparan media yang mungkin juga banyak permusuhan di dalamnya, ada bullying, orang saling menekan, saling meremehkan satu sama lain, mempermalukan misalnya ya. Hal-hal yang membuat kita itu jadi merasa tidak aman gitu, sehingga kita melupakan bahwa kita itu layak dicintai. Maka yang kita perlu ingat kembali pada diri kita adalah bahwa kita adalah makhluk yang selalu layak untuk dicintai. Tuhan memberikan kita kehidupan, itu dasarnya adalah cinta. Jadi kalau Tuhan yang memiliki bumi dan langit ini saja mencintai kita, maka itu artinya memang kita layak untuk dicintai. Dan orang nomor satu di dunia ini yang paling perlu mencintai diri kita adalah diri kita sendiri. Gitu. Jadi daripada kita mengharapkan, menuntut gitu ya, meminta orang lain gitu ya agar mencintai saya, maka yang utama kita minta diri kita untuk mencintai diri kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, baiklah pada diri kita. Baiklah pada diri kita, kasihilah diri kita. Ketika kita melakukan kesalahan, terima kesalahan itu sebagai sesuatu yang wajar. Kita harus sadar bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah kecewa, manusia pasti pernah gagal. Kita tidak bisa mendapat semua teman yang baik. Kadang-kadang kita mendapatkan orang tua yang menurut kita tidak sesuai dengan harapan kita. Terimalah itu sebagai bagian dari, itu sesuatu yang wajar dalam kehidupan, dan mungkin ada orang lain yang juga mengalami hal yang sama gitu. Kemudian kita terima apa yang menjadi keterbatasan kita. Jadi jangan tuntut diri kita berbuat atau harus mencapai sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya gitu ya, yang kita mampu. Dan kemudian lakukan mindfulness, latihan mindfulness ya. Jadi latihan mindfulness itu adalah satu latihan yang bisa memunculkan sikap bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu tanpa judgmental mindset gitu. Jadi tanpa menilai, tapi menjalani apa adanya pengalaman itu. Jadi ketika kita mengalami satu pengalaman, tapi kemudian kita mengkritik. Jadi misalnya duduk di meja, kok mejanya gini ya? Kenapa warnanya coklat? Harusnya putih dong. Aku kan suka putih misalnya. Ketika kita menjalani kehidupan tapi dengan pikiran-pikiran yang kita mengkritik, kita menolak apa yang ada, itu justru membuat kita menjadi sakit. Kita menjadi sedih, mungkin kecewa, marah gitu. Tetapi dengan kita menerapkan mindfulness itu, kita terima apa yang ada di hadapan kita tanpa ada satu ekspektasi, tidak ada penilaian, tapi menjalani apa adanya. Jadi menerima apa yang kita jalani. Jadi dengan cara seperti itu, kita bisa damai dengan diri kita, tidak memaksa diri kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Itu justru akan membuat kita lebih bahagia. Saya kira itu lebih open-minded lah, Bu. Open-minded. Terima kasih Ibu. Kan Lions Club luar biasa ya. Lions Club ini bisa menginspirasi kita sehingga kita sampai di sini di Tribun untuk memberitakan masalah mental health dan well-being gitu. Pengen tahu juga sih apa itu Lions Club gitu ya. Boleh nggak sekilas menyampaikan ke masyarakat sehingga kita bisa lagi mengembangkan Lions Club ini lebih luas di Indonesia ini ya, Bu ya, sehingga bisa menolong lebih banyak orang lagi. Ya baik, terima kasih. Ya. Ya, kita Lions Club adalah perpanjangan tangan para donatur ke masyarakat, dan Lions Club ini pelayanannya lebih umum, lebih kemanusiaan dan umum, tidak pada individu. Dan kita Lions Club fokus pada 8 pilar ya. Ada 8 pilar fokus kita, yaitu ada vision, environment,
Hunger, Banyak. kanker anak, kanker anak ya, child cancer iya. Diabetes disaster, ya. diabetes sama humanitarian ya. Jadi ini salah satu humanitarian yang mental health well-being. Ini salah satu apa ya, kegiatannya. pilar pengabdian kita ya. Fokus. Lions Club di level lokal atau organisasi di level mana ini? Lions Club di seluruh dunia ada, Bu. Oh, seluruh dunia ya. Seluruh dunia ada, Bu. Ya, dia terbagi di beberapa distrik dan ada A1, A2, ada Bu. Jadi hampir di seluruh dunia ada ya. Bagaimana ya gabung untuk jadi member Lions gitu supaya bisa melayani ya? Mungkin banyak pemirsa kita yang pengen gabung dengan kita itu. Gimana ya? Boleh chat kita di Instagram atau di Instagram klub tertentu. Di situ boleh di DM dan akan nanti diarahkan bagaimana cara joinnya ya. Karena kita itu di Lions Club itu tidak mendaftar ya, kita itu diundang ya. Berarti ada orang-orang yang sudah aktif di Lions Club mengundang kita untuk menjadi fellow Lions. Kalau ada teman kita bisa dari teman kita tuh masukkan. Banyak syaratnya nggak sih kalau untuk jadi Lion itu? Nggak ada lah, cuman KTP, bayar iurannya mahal, berapa juta tuh? Nggak banyak. Enggak. Iurannya hanya nggak sampai 100.000 deh per bulan ya. Itu kan untuk internasional dan SRF Foundation itu masuk ke kas foundation, nanti akan dibagikan juga. Tapi kan ada yang untuk distrik juga ya? Ada distriknya ada. Berarti ada dua iuran. Makanya keduanya itu nggak sampai 100.000. 100 lebih lah. Kalau sudah hitungkan dolar sekarang 100 lebih. Kalau sangat terjangkau lah ya. Lumayan lah. Dolar 16 nyari udah 16.600. Harusnya ada 100 lebih sih. Tetapi kan kita bisa membangun jaringan gitu ya, bisa mendapat manfaat lebih. Terus bisa berbuat lebih banyak ya. Seperti hari ini sepertinya ada yang menarik nih, pin mental health dengan panda kita ini ya. Mungkin saya sebenarnya ketua panitia dari acara mental health tahun ini ya. Saya pengen ada sesuatu yang diberikan nanti dari fellow Lions maupun donatur lainnya bisa menyediakan pin panda ini untuk bisa dibagikan kepada remaja maupun pelajar-pelajar ya, sehingga mereka lebih mencintai dirinya. Nah, untuk mendapatkan ini boleh menghubungi kami, juga boleh menghubungi ke Tribun ya. Ini nanti bisa kita bantu sama-sama donatur untuk bisa menyebarkan ke sekolah-sekolah gitu ya, Desi ya. Nah, mungkin kepada Bu Rami bisa dijelaskan sedikit tentang kegunaan daripada pin ini. Ada gunanya nih kan sebagai anchor, terus ada apa ya? Boleh kita buka ini sebagai ada e-booknya gitu ya. Ada e-booknya. Iya, jadi ini ada pin, ada pin, kemudian ada gantungan kunci. Jadi pin ini karena ini kan ada ikonnya panda. Panda itu kan kalau dari ini yang punya logo ini kan CP Agustina ya. Panda ini adalah binatang kayaknya kesayangan semua orang ya. Begitu melihat dia itu kita merasa tuh sayang gitu. Jadi ini simbol cinta sebenarnya. Jadi dengan self love itu kita pakai pin, kita seperti diingatkan bahwa saya adalah makhluk Tuhan yang layak dicintai. Jadi saya itu layak dicintai, maka saya pasti harus mencintai diri saya gitu. Jadi setiap kali kita melihat dan menggunakan pin, kita merasa seperti ada kekuatan yang membuat kita itu ingin mencintai diri kita setiap hari gitu. Jadi ada semacam apa ya, kalau mungkin dalam NLP sebutannya anchor gitu ya, yang mengingatkan kita untuk kita selalu kembali ke situ pada saat kita membutuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa kita layak dicintai. Seperti kita lagi terpuruk gitu ya, boleh kita pegang gitu ya. Terus boleh kita baca juga e-booknya nanti bagaimana di dalam gantungan kunci ya. Gantungan kunci ada barcode-nya. Nanti barcode itu kalau di-scan bisa masuk ke e-book. Di e-book itu adalah langkah-langkah praktis tentang bagaimana kita mencintai diri kita dan menjaga kesehatan mental kita. Mungkin ini sudah waktunya juga kita
menyampaikan salam perpisahan ya untuk pemirsa. Senang bisa hadir di sini juga berbincang-bincang. Tetapi kita ada ini ya, ada kegiatan ya di tanggal 11 Oktober ya. Ya. Coba DC bisa sampaikan sedikit tentang kegiatan ini Ya. sehingga tahun depan kita bisa lebih mengembangkan lagi kegiatan mental health di tahun depan. Kita di tanggal 11 Oktober ini ada gerakan serentak ya di 6 perguruan tinggi yang akan disiarkan secara langsung juga melalui YouTube channel Lions Club Distrik 307A2 dan juga medsos lainnya. Medsos lainnya artinya mungkin ada klub-klub lain punya medsos gitu. Okay. Boleh dicek di tagar Service Week atau Mental Health. Di situ bisa kita nampak apa kegiatannya aja. Ya, 11 Oktober di 6 perguruan tinggi ya. Oke. Ya, bentuk kegiatannya katanya ada seminar ya, seminar podcast, kesehatan mental ya. Ya. Podcast yang hari ini merupakan ini kick off-nya ya dari rangkaian 11 Oktober ya. Kemudian ada cek kesehatan mental juga di titik-titik yang tadi disebutkan. Kemudian juga ada konseling gratis nih. Konseling gratis ya. Dari para psikolog. Luar biasa Ya, ya. jadi kita melibatkan psikolog yang berasal dari Asosiasi Psikologi Indonesia yang ada di wilayah Sumatera Utara. Nah, itu akan diturunkan untuk memberikan konseling dan nggak perlu berbayar, merupakan kegiatan bakti sosial ya. Luar biasa. Jadi silakan remaja, siswa SMA, SMP, mahasiswa datang. Gitu. Memang luar biasa ya Lions Club ini ya. Kita ada ini ya, ada moto kita. Ya. Strong together. Oh, we serve. We serve ya. Lions Club, we serve. We serve. Baru dari DG kita strong together. Oke. Wah, Jadi terima kasih semuanya sudah bergabung di acara kita dengan tema cakap-cakap kesehatan dalam kegiatan Week of Service Mental Health and Wellbeing, di mana tema kita adalah Self Love for Mental Health. Self love for mental health ini sangat penting untuk kita semua, terutama topik kita tahun ini adalah untuk remaja. Sampai ketemu di kesempatan lain, mungkin kita akan lebih membahas tentang mental health yang lain ya, Bu. Selamat siang. Siang. Sampai ketemu lagi Tribuners.